Ya ayuhan nas, Al-Baqarah 21 sampai 24. Wahai manusia, ubudu, sembahlah Rabbukum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dipastikan turunnya di Mekah, padahal surahnya Madaniyah. Kenapa? Makiyah ya, Makiyah. Karena kalimatnya adalah apa? Kalimatnya ada kalimat ya ayuhan nas. Jadi gampang. Jadi kalau kita baca ayat diawali dengan ya ayuhan nas, itu diturunkan di Mekah. Kalau ya ayuhan ladzina amanu diturunkan di Madinah. Kenapa? Kalau di Mekah itu pun ada Islam, ada penyembah patung, ada Yahudi, ada Nasrani, orang kafir, banyak tuh. Musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, banyak tuh ya. Kalau di Madinah mukmin, makanya ya ayyuhalladzina amanu, seperti ayat tentang puasa, ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, jadi artinya seluruh manusia, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang munafik, mau siapapun manusia. Ubudu, sembahlah Rabbukum, Tuhan kalian, Allah. Sembahlah Allah, Tuhan kalian. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qabli, dan orang-orang dari sebelum kalian. Jadi Allah menciptakan kalian, dan orang sebelum kalian Allah ciptakan kita kan. Sebelum kita Allah juga sudah ciptakan, mulai dari Nabi Adam terus sampai sebelum kita. Agar apa? Tujuan Allah menciptakan kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa itu takwa? Takwa sama bini tua, bukan ya. Apa itu takwa? Batak sama Jawa, bukan Pak ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Jadi Allah ciptakan kita untuk menyembah Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, jadi jangan sampai ya ada orang yang menjadikan orang lain, makhluk lain sebagai sekutu bagi Allah. Makanya surah Al-Ikhlas itu mengajarkan agar kita murni tauhid kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, itu kata Bang Haji Romain, Tuhan itu satu. Nah itu kata Bang Haji Komarudin itu. Amin. Insya Allah yakin ya. Kalau niat yang kuat, insya Allah bisa menunaikan ibadah haji. Niat ini ya. Itu udah pada haji tuh, Haji Ujang, Haji Sanusi, Haji Rusmana. Kan niatnya kuat, akhirnya bisa berangkat. Kan kadang-kadang kita nggak punya niat sih. Padahal kata Nabi, ya siapa seorang Muslim nggak punya niat untuk haji, apa kata Rasulullah? In kanat Yahudiyan aw silakan mati dalam badan Yahudi, dalam badan Nasrani. Tuh makanya kenapa? Karena haji itu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Ya, makanya harus punya niat. Bagaimana buktinya niat? Nabung aja. Berapa? Ya terserah kita, mau 1.000 sehari. Kemarin viral tuh saya lihat di RCTI, tukang jahit naik haji, ngumpulin duitnya 11 tahun Pak. Tukang jahit yang keliling dulu, yang ngasih orang 10.000, 20.000. Dari hasil jahitan dia sisihkan 11 tahun, akhirnya tahun ini
bisa menunaikan ibadah haji. Ya TTI kemarin saya lihat itu pas banget lagi nopo luar biasa. Kalau dulu kan Haji Sulam tukang bubur naik haji. Nah, iya. Itu tukang jahit naik haji. Ini bener kisah nyata Pak, ini IP udah ya Allah. Ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena niatnya kuat. Bukti niat adalah nabung. Ya, nabung di bawah kasur kayak apa-apa. Berapa nabung nanti? Gini kalau ditanya nanti oleh Allah, kamu udah haji kan? Belum. Niat belum. Apa bukti niat? Ya Allah, saya udah nabung ya. Mana bukti nabung? Di bawah bantal kita lihat ada 5 juta, sedangkan porsinya 25 juta. Kita sudah meninggal dunia, Allah sudah catat kita jadi sudah menggugurkan kewajiban kita. Sama dengan almarhum Bapak Abdul Wahab, sudah nyetor, tapi Allah sudah panggil duluan. Dia sudah haji di akhirat, sudah haji dia itu. Haji Abdul Wahab. Kenapa? Karena dia sudah nyetor. Udah nyetor tapi umurnya belum. Nah seperti Ustadz, siapa ya Allah, jamaah saya tuh di Ramang sama-sama lupa saya, orang Curug, Allah Akbar, namanya lupa ya. Yang diganti nama anaknya sekarang. Ya makanya dia termasuk haji cadangan. Dia ngurus haji cadangan, bikin paspor sampai 4 juta. Itu loh dari Kementerian Agama. Dek, Pak, Bu, tahun ini ibu bapak bisa haji tapi haji cadangan. Coba cepet malam ini bikin paspor nih berapa 4 juta. Dia urus tuh sampai malam-malam ke imigrasi Kementerian Agama dia urus. Bisa akhirnya dia bisa sebagai ganti orang tuanya meninggal dunia. Bisa tuh haji cadangan tahun ini bisa berangkat. Kalau tersama 41 saya lupa namanya, nama bapaknya tuh almarhumnya. Masya Allah lupa. Ya itu Pak. Tapi di akhiratnya sudah haji begitu. Jadi kalau nanti ditanya misal Pak Said udah haji, udah mana buktinya? Udah nabung nih. Nah, nabungnya berapa? Dapat 3 juta gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Udah buktinya sudah nabung. Orang merokok sehari 20.000, coba sebulan berapa? Setahun? 2 tahun? 3 tahun ini itu berapa? Insya Allah dapat. Ya, namanya haji Samsul. Ya kan? Masalahnya kita males nabungnya sih ya, males nabungnya gitu. Iya Allah. Ustadz kan buat yang lain-lain, yang lain-lain makan air ini mah. Mampu kita sehari 1.000 aja gitu. Nah, insya Allah ya. Jadi ayat ini menunjukkan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah agar kita bertakwa. Alladzina ja'ala lakumul arda firashan. Nah ini nih. Allah menjelaskan siapa itu Allah? Dialah Allah. Ja'ala lakum, yang telah menciptakan lakum untuk kalian al-arda, bumi ini. Firashan sebagai hamparan. Was-samaa, dan Allah ciptakan langit binaa sebagai atap. Ya, bumi hamparan, langit atap. Wa anzala minas samai, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air, yaitu air hujan. Fa'akhraja bihi, lalu Allah keluarkan dari bumi dengan air hujan itu, minas samarat, buah-buahan. Rizqan, sebagai rezeki lakum untuk kalian. Di antaranya buah-buahan, ada pohon, ada mangga, ada durian, ada apel, ada anggur, ada jeruk gitu ya. Rizqan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu, maka jangan kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, anda dan sekutu dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi artinya ayat ini Allah telah memberikan segala-galanya bagi kita. Allah ciptakan bumi, kita bisa berpijak. Allah ciptakan langit, ada atap, ya. Dari langit turun hujan, dari air hujan tumbuh macam-macam yang kita bisa makan. Nasi kan dari tumbuh-tumbuhan itu kan, ya kan. Kemudian buah-buahan, ya. Makanya Allah katakan jangan sekali-kali jadikan Allah sekutu dalam ibadah. Apa maksudnya? Syirik, menyekutukan Allah. Sebab ada orang na'budunya kepada Allah, iya kan? Nasta'inah bukan kepada Allah. Misalnya dia nyembah Allah sholat,
Tapi ketika dia punya masalah datang ke dukun. Dia sakit datang ke dukun, ya, mengadukan masalahnya. Ya, Pak, Bu, saya punya masalah nih, rezeki saya seret. Bagaimana caranya? Datangnya ke dukun, salah datang. Nah, itu syirik namanya. Ini kadang-kadang kita curhatnya kepada makhluk bukan kepada Allah. Coba curhat kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan hamba rezeki ya Allah. Ya Allah, berikan hamba menjadi tamumu ya Allah, duyufullah. Kami ingin melaksanakan ibadah haji ya Allah. Kami ingin umroh ya Allah. Minta kepada Allah. Pasti Allah kabulkan dengan caranya. Ya kan, makanya ada haji kosasi, ongkos dikasih. Ada haji mansur, halaman. Ada haji abidin, atas biaya dinas. Ada haji Abu Bakar, atas budi baik Golkar. Ada haji Sulam, berangkat haji jual buku. Allah. Nah, itu macam-macam ya. Ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibim, jika kalian ragu, mimma nazalna, dari apa yang kami telah turunkan. Jika kamu ragu nih, ini Al-Quran ini benar gak mujizat? Al-Quran ini benar gak firman Allah? Jika ragu kita. Nah, apa yang Allah ala abdina nazalna, yang kami telah turunkan alatnya kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW. Faktu, maka datanglah, buatlah bisuratin, satu surah saja, mim misli, seperti Al-Quran. Ini tantangan Allah kepada orang kafir, orang munafik yang meragukan Al-Quran itu firman Allah. Buat satu surah saja di Al-Quran. Kalau nggak mampu, ajak teman-temanmu. Wad'u syuhada'akum, ajaklah teman-temanmu. Artinya berhala-berhalamu yang kamu sembah tuh, ajak bikin satu surah. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ditujukan kepada orang-orang kafir waktu itu yang meragukan Al-Quran itu firman Allah, yang meragukan Al-Quran itu mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, orang kafir katakan ini Quran itu buatan Muhammad, omongan Muhammad, itu bukan firman Allah. Allah tantang nih lewat ayat ini. Jika kamu ragu itu Quran diturunkan, kami turunkan kepada Nabi Muhammad, bikin tuh satu surah seperti Al-Quran. Ini pernah dilakukan, Pak, oleh siapa? Musailamah Al-Kazzab. Ini nabi palsu. Jadi nabi palsu itu bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi pun sudah ada, namanya Musailamah Al-Kazzab. Ya, pendusta. Kalau sekarang nabi palsu di industri ini banyak banget. Ada namanya Musadek, ada namanya Tugimin, ada namanya dulu siapa tuh? Ya, macam-macam lah ya. Aku nabi, Roy, aku nabi. Nah, zaman Nabi juga udah ada yang ngaku nabi. Lalu dia bukti nabi, katanya, nih gue bikin surah nih Al-Quran, bikin surah namanya, surah yang dibuat nih. Baru saja malaikat Jibril kepada saya, nih surah yang saya buat nih. Nih siapa namanya Musailamah Al-Kazzab. Tapi ternyata nggak ada maknanya. Saya lupa tuh, kalau di tafsir ada tuh namanya surah apa, dibikin nama surahnya. Nama surahnya, kalimatnya ada, Pak, tapi nggak ada maknanya sama sekali. Nauzubillah. Bahkan tantangan Allah itu bukan hanya seorang. Kalau kamu masih nggak mampu, ajak suhadaku, teman-temanmu, berhala-berhalamu yang kamu sembah. Min dunillahi Allah in kuntum, jika kalian benar nggak percaya Al-Quran itu mujizat Allah. Yang terakhir ayat 24. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak mampu. Ini kalimatnya kalau kita belajar ilmu nahwu, fi'il mudhari bertemu dengan lan. Itu hari ini dan nanti selama-lamanya tidak ada yang mampu, sampai kiamat tidak ada yang mampu membuat satu
ayat pun dari Al-Quran, satu surah pun dari Al-Quran, gak ada yang mampu sampai hari ini. Profesor botak pun, yang botak tuh yang ilmu yang menguasai ilmu apapun gak bisa bikin satu surah saja dari Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, gak bisa. Fattakun nar, maka takutlah kalian dengan api neraka. Allati waquduhan nasu, yang bahan bakarnya api neraka itu manusia, orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi nanti ayat ini menunjukkan tantangan Allah kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi Allah menantang, bikin satu surah saja Al-Quran. Ajak teman-temanmu, ajak patung-patungmu yang kamu sembah untuk membuat satu saja Al-Quran. Gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu sampai akhir zaman, gak ada yang mampu. Karena itu kata Allah, takut kalian kepada Allah, takut kalian kepada neraka, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Bayangin tuh. Jadi semakin banyak orang masuk neraka, semakin api neraka semakin besar. Itu. Auzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat 24 ini ya kita diingatkan bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat, benar-benar firman Allah yang sampai akhir zaman tidak ada orang yang mampu menandinginya, tidak akan ada orang yang mampu membuat satu surah dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya.